Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Dinantianto dengan NIM C1C017099. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber hukum Islam. Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan rayu atau akal sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Keautentikan sumber-sumber pembantu yang merupakan penjabaran dari ijtihad hanyalah ditentukan dengan derajat kecocokannya dengan dua sumber utama hukum yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya. Jika dirinci lebih khusus, yakni dalam arti syariah dan fikih, sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing berbeda. Syariah secara khusus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah semata, sedang fikih bersumber kepada pemahaman atau ijtihad manusia atau mujtahid dengan setiap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, sebagaimana tertuang dalam Quran Surah 4:59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Prioritas dalam pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum. Pertama-tama, hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunnah. Bila rujukan ditemukan di dalam As-Sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam As-Sunnah. Namun apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baru diperbolehkan merujuk kepada putusan dari para mujtahid yang menjadi ijma' atau kesepakatan bersama dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Kalau ada penetapan hukum merujuk kepada ijma' tersebut, sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma' dalam masalah tersebut, maka ditempuh kias, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis akuntansi syariah 37 yang telah ada ketentuan hukumnya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu? Kuhukumi dengan kitab Allah. Jawabnya, jika kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana? Sambung Rasulullah. Dengan sunnah Rasulullah, ujarnya. Jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah, lalu bagaimana? Tanya Rasul lebih lanjut. Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya. Jawabnya dengan tegas. Rasulullah SAW lalu menepuk dadanya seraya memuji. Katanya, Alhamdulillah, Allah telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.